Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Sobat Lembang dan pendengar suara Lembang Maju. Dan tentunya untuk para mahasiswa Universitas Halim Sanusi, hari ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan mengenai bagaimana teknologi, khususnya e-commerce, bisa menjadi jalan kebaikan untuk memberdayakan UMKM dan juga menjaga budaya lokal dengan nilai-nilai Islam sebagai fondasinya. Nah, tentunya kita bersama narasumber kita, bersama Bapak Yana Rosdiana. Ya. Tentunya beliau selaku pelaku UMKM. Ya. Tentunya di sini kita ada beberapa segmen mengenai UMKM dan e-commerce. Tentunya di segmen pertama kita akan membahas tentang potensi produk lokal dan amanah ekonominya. Nah, baik Pak, untuk pertanyaannya, banyak pelaku UMKM di Lembang ini memiliki produk khas seperti makanan tradisional, kerajinan bambu, batiknya, dan tentunya mereka itu kebanyakan kesulitan gitu Pak dalam menembus pasar digital. Nah, apakah tantangan utamanya itu? Baik Kang Najwan, terima kasih. Jadi terutama saya sebagai pelaku UMKM. Jadi yang pertama, tantangan yang paling utama bagi pelaku UMKM itu adalah hari ini di wilayah Lembang itu terkait dengan SDM. SDM. Jadi sumber daya manusia. Jadi banyak sekali di kita yang pelaku UMKM yang memiliki contoh saja gadget, tapi memang secara ilmu dia tidak memiliki ilmu untuk teknologi pemasaran secara digital. Iya, iya. Terus ada juga pemasaran di kita itu terkait dengan permodalan. Itu masalah klasik lah. Jadi permodalan mereka. Nah, juga di samping itu ada masalah-masalah lain yang memang terkait dengan wadah. Wadah UMKM. Hari ini UMKM Lembang itu hanya berjalan sendiri-sendiri Kang Edward. Jadi tidak ada wadah yang khusus menaungi contoh hal kecil saja ketika di kita banyak produk UMKM. Tapi si pelaku UMKM itu kesulitan terkait dengan misalkan contoh eh, apa namanya ketika kita mau belajar saja, mau belajar teknologi saja, kita mau kemana? Jadi mereka jaringannya memang terbatas sekali. Nah seperti itu. Jadi dari mulai SDM-nya, terus wadahnya, permodalannya mungkin hal klasik lah yang memang hari ini dihadapi oleh masyarakat UMKM Lembang. Begitu ya guys. Ya. Tentunya apakah teknologi ini bisa dipadukan dengan nilai-nilai Islam? Sangat bisa. Bisa. Contoh saja, teknologi hari ini, teknologi pemasaran hari ini, misalnya contoh, ada di beberapa wilayah yang sudah menerapkan. Misalkan contoh Sumedang yang sudah bisa menerapkan teknologi para pemuda untuk memasarkan produk-produk UMKM di wilayah Sumedang. Jadi mereka dikasih aplikasi dan nanti mereka memasarkan produk-produk yang ada di wilayah UMKM seperti di sana. Di Lembang sendiri gimana Pak? Nah di Lembang tidak ada komunitas hari ini, tidak ada wadah yang menaungi. Nah ke depan harusnya ada salah satu penggagas. Nanti mungkin dari mahasiswa sana bisa menggagas membuat satu wadah UMKM. Wadah UMKM, nah mereka dididik karena yang namanya pemasaran UMKM itu jangan sampai memberi kucing dalam karung. Dari mulai tata kelola produk sampai ke pemasaran mereka harus paham betul. Ya. Tentunya menjadi keuntungan juga loh. Ya, jadi contoh lah bisa dibikinkan wadah koperasi. Ya, hari ini kan ketika contoh saja, ketika mahasiswa Universitas Halim Sanusi, misalkan contoh mau memesan plakat untuk wisuda. Iya, iya. Nah, main ke Lembang, Kang Najwan mau ke siapa? Jadi karena tidak ada wadah itu. Kalau misalkan ada wadah itu,
dari mulai dibikinkan grand design dari pemasaran digital sampai ada pemasaran lokal. Jadi kita sudah tidak susah-susah lagi. Nah, mereka yang tidak mempunyai permodalan, akses permodalan mungkin bisa dipasarkan lewat wadah itu. Ya, contoh wadah koperasi lah. Misalkan semua misalkan dari satu desa mengirimkan 10 produk handal, produk atau 5 atau 2 produk dimasukin ke wadah itu, ke koperasi itu. Nah, koperasi yang memasarkan ataupun bisa si anggota-anggota itu yang terhimpun bisa dididik. Ada pelatihan-pelatihan khusus tentang pemasaran digital. Hari ini tidak ada. Siapa yang memperhatikan? Mungkin dari pihak pemerintah gimana itu, Pak? Nah, sama pihak pemerintah dulu juga pernah kita sharing dengan pemerintah. Makanya tadi ketika pemerintah, contoh di kita banyak wisatawan nih, tempat-tempat wisata, untuk mendorong UMKM masuk, jangankan pasar digital, masuk saja ke tempat wisata. Tapi ketika tempat wisata mau mengakses pelaku UMKM itu hari ini memang sulit. Kata sektor pariwisata, Pak, bagaimana kita mau mengakses UMKM lebar? Kita mau cari kemana? Iya, iya. Gitu, kita mau cari kemana? Contoh misalkan kita mau cari kerajinan kayu, kita mau cari kemana? Mereka juga bingung juga karena tidak ada di wadahnya ataupun tidak ada di pemasaran digital. Itu masalahnya. Untuk pemberdayaannya gimana itu, Pak? Nah, makanya sekarang harusnya ada penggagas di wilayah Lembang itu, anggap saja paguyuban, koperasi paguyuban UMKM Lembang. Itu harus ada. Karena tidak bisa, yang namanya usaha itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalaupun itu juga digital. Karena di Lembang saking banyaknya pelaku UMKM, memang harus ada yang mewadahi. Karena digital itu tidak bisa misalnya kita belajar sendiri. Bisa juga ada yang beruntung di digital, tapi memang dia mungkin anaknya yang sekolah secara IT. Kalau misalkan UMKM seperti yang kelas-kelas seperti ini juga sulit sekali yang tidak punya akses ke pemasaran digital. Berarti dari dulu belum ada gitu, Pak? Belum ada. Ya. Memang harus ada. Harus ada ya. Ya. Ya contoh hari inilah dengan digagasnya Koperasi Merah Putih. Sebetulnya itu harus menjadi wadah yang bagus. Karena kan Koperasi Merah Putih itu di tiap desa. Iya. Nah, sebetulnya itu harus menjadi. Kalau tadi balik lagi harus koperasi di desa itu dia mempunyai SDM yang luar biasa nanti untuk mengakses produk-produk UMKM lokal. Nah, hari ini kan baru pemasaran contoh UMKM itu baru dipasarkan di seputaran hotel, di jajakan, pedagang asongan seperti itu. Dia belum melek digital lah hari ini. Iya, iya. Ya. Ini karena sumber daya juga ya. Ya, SDM-nya memang yang utama itu SDM. Ya. Terus ada kisah inspiratif buat Bapak? Ada. Jadi gini, contoh kecil saja. Salah satu koperasi yang menerapkan syariat Islam. Dari mulai simpan pinjam. Simpan pinjam tidak ada administrasi, tidak ada provisi, dan tidak ada bunga. Contoh koperasi KPSBU. Ya, dulu saya bekerja di sana. Jadi mereka sudah menerapkan sistem syariat Islam. Sistem simpan pinjamnya tidak menerapkan riba. Nah, riba haram gitu ya. Ya, disarankan seperti itu. Jadi karena memang hari ini akses permodalan non riba itu susah. Jadi harusnya memang ada satu wadah. Makanya tadi kalau wadah koperasi dihimpun, ada akses permodalan di sana, bisa diberlakukan seperti itu. Memang pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk selalu mengarahkan si pelaku usaha tersebut seperti itu. Kan ada strategi gak, Pak, buat mengembangkan UMKM? Nah, hari ini memang ada strategi-strategi khusus, cuman hari ini memang budaya-budaya di kita cenderung konsumtif ya.
hari Ya, ini. betul. Masyarakat kita itu budayanya cenderung tergerus ke budaya konsumtif. Terus hari ini daya juang masyarakatnya juga sudah apa ya pengen instan ya. Jadi tidak mau melakukan tahapan-tahapan. Misalnya satu tambah satu dua, dua tambah satu tiga, nggak seperti itu. Jadi mereka pengen loncat, satu pengen 10, pengen 15, pengen 20. Itu yang memang budaya yang harus Iya. daya juang itu yang memang harus dibangkitkan. Tapi budaya itu sekarang tuh semakin memudar ya Pak. Sangat memudar. Memudar ya. Dan yang paling utama itu kan bang itu yang memang hari ini menjebak masyarakat untuk berlaku riba. Iya. Ya seharusnya itulah ada secerca harapan bagaimana hari ini koperasi-koperasi atau wadah-wadah paguyuban-paguyuban tertentu yang bisa mewadahi dan bisa menghimpun para UMKM dengan misalkan modal-modal urunan. Nanti misalkan hari ini Kang Najwan yang pinjem, tapi dengan pengembalian yang disiplin. Iya, iya. Tapi itu misalkan contoh untuk packaging, Kang Najwan pinjem, tapi tidak ada administrasi, tidak ada provisi dan tidak ada bunga. Dan itu nanti dibiayai oleh dari lebihnya dari produk. Itu bisa disiasati seperti itu. Banyak pertanyaan misalnya, Pak kalau nggak ada bunga dan lain sebagainya itu hidupnya dari apa? Mungkin bisa dilakukan dari skema lebih harga itu dari produk nilai produk seperti itu. Mungkin yang terakhir apa upaya Pemda untuk mendorong ini secara lebih luas? Ada upaya Pemda itu hari ini upaya Pemda hanya baru di pelatihan-pelatihan mungkin yang saya tahu pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan pemasaran digital, pelatihan pemasaran packaging, tapi memang komunitasnya hanya terbatas. Contoh misalkan kalau pemerintah tahu UMKM yang terdaftar di pemerintah saja, pelakunya misalnya yang terdaftar di pemerintah dan pelaku UMKM-nya itu yang diundang itu terus menerus itu. Nah, sementara yang tidak terdaftar di sana, akhirnya memang dia mencari wadah sendiri, mencari akses sendiri. Nah, itu yang paling susah. Itu dikarenakan hal apa sih Pak? Si pelaku UMKM itu susah mencari wadah gitu. Keterbatasan informasi. Keterbatasan. Ya memang harus dari mulai RT, RW, desa memang harus menyeluruh itu informasi. Ketika pengurusan halal. Nah, kan hari ini tuh katanya akan diberlakukan seperti seperti penjual bakso, penjual seperti itu halal akan diberlakukan. Iya. Nah, informasi cara mendapatkan halalnya itu seperti apa? Nah, itu yang harus sosialisasinya lebih bagus dari pemerintah. Jadi dari pemerintah belum merata juga gitu Pak. Ya, secara informasi. Iya, secara informasi. Sedangkan dari pelaku UMKM itu sendiri kurang mendapatkan literasi gitu ya Pak. Harus melek informasi lah. Informasi ya. Terutama di dunia digital gitu Pak. Mungkin yang terakhir ada pesan dari Bapak buat UMKM dan ya pesan dari saya tidak terlalu gitu lah. Harus hari ini yuk melek informasi, yuk melek digital, maju tanpa riba. Jadi usaha tanpa riba akan lebih baik. Itu aja. Terima kasih ya Pak. Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada Pak Yonas sebagai narasumber kita hari ini atas wawasan dan semangatnya sebagai warga Lembang juga ya Pak. Ya. Ternyata teknologi itu bukan ancaman. Kalau kita bawa dengan nilai Islam, justru itu akan menjadi berkah dan pemberdayaan juga ya Pak. Ya. Mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.